Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang matriks. Langsung saja pembahasan yang pertama, yaitu pengertian matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom serta kedua-duanya di dalam satu tanda kurung. Nah, biasanya tanda kurung ini bisa berupa kurung biasa atau kurung siku. Suatu matriks diberi nama dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Bilangan-bilangan yang membentuk suatu matriks disebut sebagai elemen-elemen matriks. Matriks digunakan untuk menyederhanakan penyampaian data sehingga mudah untuk diolah. Pembahasan yang kedua yaitu sifat-sifat matriks. Sifat-sifat matriks ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu sifat penjumlahan matriks, sifat perkalian matriks, dan sifat transpose matriks. Sifat penjumlahan matriks memiliki syarat bahwa matriks yang dijumlahkan harus memiliki orde yang sama. Sifat-sifat yang berlaku dalam operasi penjumlahan matriks ini yang pertama ada komutatif, asosiatif, dan identitas. Yang pertama, sifat komutatif, di mana A tambah B sama dengan B tambah A. Dengan matriks A, A, B, C, D, dan matriks B, E, F, G, H. Maka A tambah B sama dengan B tambah H. Yang kedua, sifat asosiatif, di mana A tambah buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung ditambah C dengan matriks A, A, B, C, D, matriks B, E, F, G, H, dan matriks C, I, J, K, L. Maka A tambah buka kurung B ditambah C tutup kurung menghasilkan buka kurung A tambah B tutup kurung ditambah C. Yang ketiga, sifat identitas, dengan A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Dengan matriks A, A, B, C, D. Maka A tambah 0 sama dengan A. Kemudian A tambah buka kurung min A tutup kurung sama dengan 0. Dengan matriks A, A, B, C, D. Maka menghasilkan 0. Sifat perkalian matriks. Sifat perkalian matriks memiliki syarat bahwa jumlah baris matriks pertama harus sama dengan jumlah kolom matriks kedua. Sifat perkalian matriks yaitu sifat asosiatif, distributif, identitas, dan skalar. Yang pertama, sifat asosiatif, di mana buka kurung AB tutup kurung C sama dengan A buka kurung BC tutup kurung. Dengan matriks A, A, B, C, D, matriks B, E, F, G, H, dan matriks C, I, J, K, L. Maka buka kurung AB tutup kurung C menghasilkan A buka kurung BC tutup kurung. Yang kedua, sifat distributif, di mana A buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan AB ditambah AC. Dengan matriks A, A, B, C, D, matriks B, E, F, G, H, dan matriks C, I, J, K, L. Maka A buka kurung B tambah C tutup kurung menghasilkan AB ditambah AC. Yang ketiga, sifat identitas, dengan AI sama dengan IA sama dengan A. Dengan matriks A, A, B, C, D, dan matriks I 1, 0, 0, 1. Maka AI menghasilkan A. Yang keempat, sifat skalar. Yang pertama, di mana M buka kurung A tambah B tutup kurung menghasilkan MA ditambah MB. Dengan matriks A, A, B, C, D, matriks B, E, F, G, H, maka M buka kurung A tambah B tutup kurung menghasilkan MA tambah MB. Sifat skalar yang kedua,
yaitu buka kurung M tambah N tutup kurung A sama dengan MA ditambah NA dengan matrik A, B, C, D. Maka buka kurung M tambah N tutup kurung A menghasilkan MA tambah NA. Skalar yang ketiga, buka kurung MN tutup kurung A sama dengan M buka kurung NA tutup kurung dengan matrik A, B, C, D. Maka buka kurung MN tutup kurung A menghasilkan M buka kurung NA tutup kurung. Dan skalar yang terakhir, yaitu di mana M buka kurung AB tutup kurung sama dengan buka kurung MA tutup kurung B sama dengan A buka kurung MB tutup kurung dengan matrik A, B, C, D dan matrik B, F, G, H. Maka buka kurung M tutup kurung AB menghasilkan buka kurung MA tutup kurung B, kemudian menghasilkan A buka kurung MB. Sifat transpos matrik. Sifat transpos matrik memiliki syarat jika ordo dari A adalah M kali N, maka ordo dari transpos A adalah N dikali M. Sifat-sifat yang berlaku dalam transpos matrik yaitu A tambah B transpos sama dengan A transpos ditambah B transpos. Yang kedua, MA transpos sama dengan MA transpos. Yang ketiga, A transpos sama dengan A. Yang keempat, AB transpos sama dengan B transpos A transpos. Sifat yang pertama, A tambah B transpos sama dengan A transpos ditambah B transpos dengan matrik A, B, C, D dan matrik B, F, G, H. Maka AB transpos menghasilkan A transpos ditambah B transpos. Yang kedua, MA transpos sama dengan MA transpos dengan matrik A, B, C, D. Maka MA transpos menghasilkan MA transpos. Yang ketiga, A transpos sama dengan A dengan matrik A, B, C, D. Maka A transpos menghasilkan A. Dan yang keempat, AB transpos sama dengan B transpos A transpos dengan matrik A, B, C, D dan matrik B, F, G, H. Maka AB transpos menghasilkan B transpos dan A transpos. Pembahasan yang ketiga yaitu jenis-jenis matrik. Terdapat beberapa jenis-jenis matriks yaitu 1. Matriks 0. Matriks 0 adalah matrik yang semua elemen penyusunnya adalah 0. Contohnya, matriks 0 sama dengan 0, 0, 0, 0. Kedua, matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi dengan diagonal utama bernilai 1. Contohnya, matriks 1, 0, 0, 1. Yang ketiga, matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks yang hanya elemen diagonal utama yang bukan 0. Dapat dilihat dari contoh di samping, maka matriks diagonalnya adalah 3, 5, dan 7. Yang keempat, matriks simetris. Matriks simetris adalah matriks persegi di mana elemen pada posisi I, J sama dengan J, I. Dengan contoh, matriks 1, 2, 3, 2, 4, 5, 3, 5, 6. Yang kelima, matrik baris dan kolom. Matrik baris adalah suatu matrik yang hanya memiliki satu baris saja, sedangkan matrik kolom adalah kebalikan dari matrik baris, yaitu suatu matrik yang terdiri dari satu kolom saja. Contohnya, matrik baris itu ada matrik A 1, 4 ataupun matrik B 3, 7, 9. Dan contoh matrik kolom adalah matrik 1, 4, 6, 2, 7, 5, dan 5, 2, 8. Yang keenam, matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Matriks segitiga atas adalah matriks bujur sangkar yang semua entry di bawah diagonal utama bernilai 0. Sedangkan matriks segitiga bawah adalah matriks bujur sangkar yang semua entry di atas diagonal utama bernilai 0. Contohnya, dengan matrik A 1, 6, 4, 0, 3, 7, 0, 0, 4.
maka matriks segitiga atasnya 164, 374. Lalu matriks B 100, 730, 464. Maka matriks segitiga bawahnya 1, 7, 3, 4, 6, 4. 7. Matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks diagonal yang memiliki elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai sama. Contohnya, matriks A 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3. Yang ke-8, matriks bujur sangkar. Matriks bujur sangkar adalah matriks yang mempunyai diagonal utama. Dan contohnya dapat kita lihat pada layar. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal matriks. Dua buah matriks A dan B masing-masing berturut-turut sebagai berikut. A sama dengan 6, 7, 8, 9, B 1, 2, 3, 4. Maka tentukan A dikurang B dan tentukan 2A tambah B. Penyelesaian yang pertama, A dikurang B sama dengan 6 dikurang 1, 7 dikurang 2, 8 dikurang 3, 9 dikurang 4, maka menghasilkan 5, 5, 5, dan 5. Yang selanjutnya, 2A tambah B sama dengan 2 dikalikan matriks 6, 7, 8, 9, ditambah matriks 1, 2, 3, 4. Maka matriks 12, 14, 16, 18 ditambah matriks 1, 2, 3, 4 menghasilkan matriks 13, 16, 19, dan 22. Berikutnya contoh kegunaan matriks dalam dunia nyata. Contoh soal penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Matriks banyak dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan matematika. Misalnya, dalam menemukan solusi masalah persamaan linier, transformasi linier yakni bentuk umum dari fungsi linier, contohnya rotasi dalam 3 dimensi. Kegunaan atau penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya adalah untuk membuat model sebuah permasalahan, mulai dari bidang ekonomi sampai bidang pendidikan. Salah satu contoh penerapan matriks dalam kehidupan adalah penyelesaian dalam masalah jual-beli, seperti pada contoh di bawah ini. Harga 8 buku dan 6 pensil adalah 14.400, sedangkan harga 6 buku dan 5 pensil adalah 11.200. Berapa harga 1 buku dan 1 pensil? Jadi, dalam soal ini kita punya dua persamaan linier yang mewakili harga buku dan pensil, yaitu 8x tambah 6y sama dengan 14.400 dan 6x tambah 5y sama dengan 11.200. Kita ubah ini ke dalam bentuk matriks, yaitu menghasilkan matriks koefisien A sama dengan 8, 6, 6, 5, matriks variabel B sama dengan xy, dan matriks hasil C sama dengan 14.400, 11.200. Karena kita mau cari B, kita pakai rumus B sama dengan A pangkat min 1 dikali C. Kita hitung inverse matriks A pakai rumus inverse matriks 2 dikali 2, yaitu A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A dikali matriks D min B min C A, di mana determinan A sama dengan 8 dikali 5 dikurang 6 dikali 6 sama dengan 40 dikurang 36 sama dengan 4. Jadi, A pangkat min 1 sama dengan 1 per 4 dikali matriks 5 min 6 min 6 8. Sekarang kita kalikan A pangkat min 1 dengan C, yaitu matriks 5 per 4 min 6 per 4 min 6 per 4 8 per 4 dikali matriks 14.400 11.200. Maka hasilnya matriks 1.200 800. Jadi harga 1 buku
1.200 dan harga satu pensil sama dengan Rp800.